Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Farid. Kepada Farid, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Farid. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Afifo Anwar. Kepada Afifo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita lagi Bapak Ibu? Boleh kita lagi Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya acara kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan apa yang telah Nabi SAW yaitu menjawab salam, maka kita ulang sekali lagi. Apa bisa Bapak Ibu? Oke, kita coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala khairil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Meski negeri kita tidak baik-baik saja, beberapa cobaan telah menerpa negeri kita. Dari beberapa serangkaian bencana yang telah terjadi di ranah Minangkabau, belum lagi dengan huru hara setelah itu, seperti sebagai contohnya adalah huru hara setelah pemilu 2024. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Walaupun berbeda pilihan, walaupun kita punya beda gagasan, walaupun hujan badai angin ribut halilintar, kita masih bisa menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan qiyam Ramadan pada malam-malam penghujung Ramadan. Tak penat kita, telah basah lidah kita terus menyebut beliau, mengingat beliau di dalam sholatnya, berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak lain dan tidak bukan berupa Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai, saya ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, kaum muslimin sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Sebentar lagi, yang pertama, kita akan memasuki hari yang sangat-sangat dinanti kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin bersukaria atas semua yang telah dia perbuat selama Ramadan, di mana hari ini tidak boleh mereka berpuasa, di mana hari ini mereka memaafkan satu sama lain, di hari di mana takbir Allahu Akbar wa ilahil hamd
diucapkan, dilantunkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, yaitu hari raya Idul Fitri. Siapa yang gak senang kalau hari itu ada? Pasti senang ya kan Bapak Ibu? Nah, kayaknya nggak mungkin orang tak saja pada hari itu kan. Nah, maka pada hari itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah hiruk pikuk proses pemilihan kepala negara, proses pemilihan para wakil-wakil rakyat yang insya Allah masih berikan hidayah kepada mereka. Ketika kita masih bertengkar karena kita berbeda pilihan, karena kita berbeda gagasan, ada yang gagasannya perubahan, ada yang gagasannya untuk mensejahterakan masyarakat melalui program sumbangan makan siang gratis atau internet gratis segala macam. Maka baiklah kita meminta maaf kepada saudara kita yang pernah kita sakiti. Baik kita meminta maaf kepada saudara kita, minta ampun kepada Allah apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Kita memfitnah mereka, kita membenci mereka segala macam. Maka di hari yang fitri besok kita bersihkan itu semua. Yang kedua, jadikan Ramadan tahun ini introspeksi diri kita, bahwasanya kita telah terbebas dari apa-apa yang menjadi persoalan saat ini, terkhusus pada setelah pelaksanaan pemilu 2024. Jangan jadikan Ramadan tahun depan jauh lebih buruk daripada Ramadan tahun ini. Baiklah, pada adik-adik mencatat, judul yang kakak kasih adalah, tolong disimak, nanti gak ketahuan nanti ya. Oke. Yang pertama yaitu bersabar dalam berdakwah. Apa judulnya tadi, Dek? Bersabar dalam berdakwah. Alhamdulillah, dia menyimak. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang sekalian beriman, asta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah di antara kamu semua dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang mereka itu bersabar. Masyaallah muslimin, kita lihat beberapa realita di masyarakat. Kadang-kadang biasanya kita membawakan ceramah itu menggunakan ilmiah-ilmiah untuk supaya kita lebih hidup bagi suasana pada malam ini. Anak akan bawakan sebuah kisah. Ini baru kejadian. Kami sebagai calon mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Islam di Sumbar ini, kami mendapatkan satu teman kami yang beliau ini adalah seorang admin grup lulusan pesantren. Betapa ingat dan betapa mulianya orang lulusan pesantren itu. Mana diingatkan selalu sharing namanya zaman sekarang namanya sharing Bapak Ibu. Berbagi. Saya memberikan nasihat walaupun teman-temannya cuek dalam grup. Karena kami dikumpulkan semuanya yang bagi yang lulus itu lulus praktekin. Di dalam satu grup kami buat juga grup bebas, artinya grup itu tidak ada pembina di WA. Suatu ketika sekitar jam 2 barusan, memang kebiasaan admin itu, beliau ini mengunci grup setiap 5 kali sehari. Untuk apa? Untuk supaya teman-temannya melaksanakan sholat waktu sehari semalam. Betapa mulianya mereka yang rela mengunci grup WA untuk mengingatkan teman-teman yang untuk mendirikan sholat. Sangat beruntunglah mereka mendapatkan admin grup, pemimpin yang baik. Namun Allah
Allah telah memberikan ujian kepada mereka sebagai uji keimanan. Akhirnya ada yang protes pada saat itu karena kebijakan tersebut. Mulailah dibilangnya buat aliran baru, ada yang ngatain bahwasanya minoritas segala macam, kayak ibu kunci itulah. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sidang jamaah, siswa para peserta didik ini ada 3 macam. Anak-anak atau orang yang sedang menuntut ibunya ada 3 macam. Yang pertama itu, beliau ini adalah ada orang-orang yang betul-betul pintar. Ada cantik, acok, rajin tiba, menyimak pas belajar, nilai tinggi, disenangi guru. Nah, itulah ciri-ciri pertama. Ciri-ciri yang kedua, ada yang biasa-biasa saja. Yang para tiba, ikut belajar segala macam, tapi alhamdulillah. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga ini sangat perlu diwaspadai Bapak Ibu sidang jamaah. Ada yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab ini kita bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka setiap ada guru yang mengajar, mesti mereka melakukan kegiatan lain. Dan di antara mereka juga tidak meresapi apa yang guru itu katakan. Dan pada biasanya mereka ingin bebas tanpa terikat aturan. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Akhirnya dia istilah hukumnya namanya dimakzulkan, diganti adminnya. Subhanallah, keluar dari pesantren. Yang di mana mereka sulit memahamkan orang-orang sekarang ini diberikan ujian seperti itu. Akhirnya sebagai teman yang baik, beberapa temannya mencoba menyemangati dia supaya dia tetap semangat untuk menghadapi apa-apa yang dia hadapi. Karena kalau memberikan kebenaran Bapak Ibu sekalian jamaah, pasti diterpa ujian dan masalah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Lam ya'ti ahad bimithli ma ji'ta bihi rasul illa udiyah." Tidaklah itu terjadi. Setiap orang-orang yang mendakwahi agama ini pasti mereka dimusuhi. Ini maksud naturallah Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pasti ada aja orang yang enggak suka. Apa solusinya? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 3, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Apa artinya? Kecuali apa yang kecuali itu? Sebelumnya dalam ayat sebelumnya, innal insana lafi khusr. Inna itu adalah kalau dalam kaidah bahasa itu adalah taukid, penekanan. Inna berarti betul-betul Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu betul-betul merugi. Illa kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mereka itu betul-betul beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Contohnya di dalamnya seorang di rumah atau dia sedang tidak ada orang di sampingnya, masih sempat beliau berzikir kepada Allah. Atau di kerumunan manusia ada orang mencari sempat membaca Quran. Itu pernah kejadian. Kami dulu pernah di OSIS membina adik-adik MOS. Sekarang namanya kalau di madrasah namanya masa ta'aruf siswa madrasah. Kami memberikan tugas untuk menghafal suatu surah Al-Kahfi. Pas sebelum acara dimulai, memang mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Kami melihat ada 1-2 siswi masih sempat membaca Quran. Itu berarti imannya itu luar biasa. Dalam keadaan tidak diperhatikan orang, dia masih mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini adalah aset yang berharga. Jangan kita sia-siakan, rugi kita Bapak Ibu sekalian jemaah. Amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
yang dimana dia saling menasihati dan kebenaran. Jika ada temannya yang salah, pasti dia mengingatkan dengan cara yang hikmah. Apa dengan cara hikmah? Dengan cara yang baik-baik. Karena benar di zaman Nabi SAW ada orang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi. Dia buang air kecil di dalam masjid. Nah, coba kita bayangkan ini terjadi di masjid kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba bayangkan. Ada orang masuk ke dalam beko ke sungai dalam masjid. Apa yang Bapak Ibu lakukan pas? Oh alah nak kue bana lai musaji kue uang. Itu bukan kita bukan hanya datang aja orang kadang-kadang mungkin ada juga yang bawa senjata tajam segala macam sebagai kesannya. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Sahabat sempat itu kesal. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah perintahkan sahabat itu untuk mengambil air dan membersihkan sisa-sisa pipis sahabat itu, pipis atau buang air kecilnya itu, buang air kecil. Arab Badui itu tunggu dia selesai, baru diambil air, basuh tempatnya di mana dia pipis barusan, buang air kecil barusan. Saking betul-betulnya berdakwah dengan cara yang baik, tidak menyerang seseorang, karena mungkin mereka tidak tahu. Maka pentinglah kita mengutamakan kasih sayang. Dengan kasih sayang itu semakin banyak orang yang menganggap Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Nah, kita perbaiki kasus tadi. Meskipun dia tidak dimaksudkan, dia sempat bertanya sama saya, banyak share ini. Coba lihat, ada sebuah nasihat agama, sahih juga dari nampak ke. Dia bilang karena sempat diusulin karena diambil kekuasaan sementara oleh temannya, karena memang didesak pada saat itu, diperbolehkan di-share ke grup. Bukannya respon positif yang didapat, tambah lagi cacian kedua, dibilangi ada aliran baru segala macam sama teman-temannya, karena mereka masih kesal dengan dia pemantan admin ini. Jadi tak bersabar, ada dia yang frontal, gak ada dia marah-marah, gak ada dia yang buat satu suara, ini orangnya dia ada aja kerjaan ini. Gak ada dia seperti itu. Apa yang dia lakukan? Mendoakan temannya. Bayangkan jemaah, digunjing langsung dalam grup itu, digunjing seperti itu, dibilang buat aliran baru segala macam. Saking kuatnya imannya yang harus kita iri di dalamnya. Kita belum seberapa Bapak Ibu sekalian. Belum berapa lagi apa yang dirasakan oleh para imam-imam terdahulu. Sebagai salah satu contoh, fitnatul khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Seluruh orang-orang yang mengatakan, mereka disuruh dipaksa mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, disuruh dipaksa oleh saat itu. Kalau enggak dibunuh, dipenjara. Akhirnya semua Ahlussunnah Jamaah pada saat itu dipaksa hari itu. Dan kita terpaksa mereka mengatakan, termasuk ulama-ulamanya, Al-Quran itu adalah makhluk, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ulama hadis apa yang terjadi? Beliau ditangkap, beliau dicambuk, sampai-sampai ulama mengatakan apabila cambuk yang digunakan untuk mencambuk Imam Ahmad itu dipukulkan ke unta, pasti unta itu akan mati. Dan betapa parahnya pada saat itu. Bapak perlu tepuk Imam Ahmad. Apa kata muridnya pas melihat itu? Wahai Imam Ahmad, seandainya kamu mintakan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Orang zaman dulu itu bukan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian jemaah, bukan orang biasa. Mereka lebih berani pada kita. Bahkan sampai ada muridnya mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, seandainya kamu mintakan kepada kami untuk menghunuskan badan, artinya mengangkat senjata untuk berperang, kami akan, untuk memberontak, kami akan memberontak kepadanya. Tapi apa kata Imam Ahmad? Kalian harus bersabar, taati pemimpin
kalau ingin mengubah negara, mengubah kondisi kaum muslimin yang terjadi pada saat ini, yang terkotak-kotak, terfirqah, yang dimana mereka mengatakan bahwa diri mereka paling benar. Setiap hari, setiap bulan mereka sibuk ribut, gak sepaham dengan mereka, dibubarkan ke kajian mereka. Gak sepaham, dibilanglah anarkis, gak sepaham, dibilanglah aliran bawah, aliran sesat, segala macamnya. Padahal mereka mengatakan qala Allah, qala Rasul, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Bagaimana cara mengubahnya? Bukan hanya bersabar. Apa makna di antara bersabar itu? Mengintrospeksi diri kita. Karena suatu negeri tidak akan berubah jikalau rakyat sendiri tidak berubah. Karena ingatlah, Allah itu adalah penolong kaum orang yang beriman. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat terakhir, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Wahai Nabi Muhammad, fa in tawallaw, seandainya seluruh masyarakatmu, seluruh umatmu, seluruh umat manusia berpaling dari dakwahmu, tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengikutimu, yang mau menemanimu, yang mau memperjuangkan agamamu di jalan Allah, maka katakanlah pada mereka, faqul hasbiyallah, katakan pada mereka, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolongku, cukuplah Allah sebagai penolong dakwahku, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Betapa ditekannya kaum muslimin bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang beriman. La ilaha illahu alaihi tawakkal, tidak ada sesembah yang berhak selain Dia, dan hanya kepadanya lah tempatku menggantungkan segala urusanku. Wa huwa rabbul arsyil azim, Dialah Rabb arasy yang agung. Ibadallah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini dalam berdakwah yang harus diperhatikan, yang pertama, untuk berdakwah dan kesabaran. Yang pertama, berdakwahlah dengan hikmah, dengan baik, dan juga mengutamakan sifat sabar di dalamnya. Selanjutnya, Rasulullah SAW mencontohkan para sahabat sesuai hadis barusan, bahwasanya kita berdakwah jangan dengan jangan selalu menggunakan kekerasan, karena mungkin orang itu belum paham. Bapak Ibu sekalian jamaah. Lalu yang terakhir, saudara jamaah yang berbahagia, ingatlah Allah beserta orang-orang yang sabar, dan Allah pasti menolong kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kata-kata saya tidak bertempat, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya penutup. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.